Oke guys, untuk edisi hari ini sebelum melakukan podcast bersama nanti model Ratu Mesta, kita akan melakukan pemotretan dulu, di mana kita akan memanfaatkan available light, dibilang available light tapi dibikin. Yang mana yang betul silahkan nanti di komen bahwa ini apakah available light atau termasuk yang bukan available light. Jadi lampu dari yang kita setting untuk podcast inilah yang kita manfaatkan untuk pemotretan model kali ini. Di sana saya sudah menempatkan satu buah lampu berwarna biru, dan di sebelah kiri saya tempatkan lampu berwarna merah. Hal ini dimana memang ketika podcast saya menggunakan dua warna ini. Di sini kita bisa memanfaatkan lampu ini sebagai flash juga, tapi ketika saya menggunakan flash, di sini lampu menjadi cahaya utama yang bukan dari kedipan shutter. Karena di sini cikal tidak membawa flash, maka menggunakan trigger untuk memicu cahaya ini lebih tampak terang di wajah si model. Oke, kita pakai berapa baterai? 4 ya? 4. Oke. 4 baterai? 2. Lu? 2. Gue pakai baterai alkalin karena untuk non charging gue lebih percaya baterai alkalin, dan rasanya teman-teman ada yang pakai selain alkalin, rasanya semua pakai alkalin. Aman ya, nyala ya. Oke. Untuk memotret dengan hasil yang maksimal ini bisa kita setting sambil berjalan, karena tidak ada catatan baku tentang settingan tersebut. Tergantung sinar yang ada itu seperti apa, cahaya flash kita akan setting seperti apa, dan juga diafragma dan speed. Di gambar yang gue cepret pertama ini, di sini warna birunya karena agak kepotong oleh frame, jadi kurang begitu nyata, tapi warna merahnya udah dapat, dan itu cukup bisa memisahkan body si model dengan background. Di sini gue pakai settingan ISO 100, speed di 1/100 dan f/18, sementara flash di manual 1/8. Nah, ini lebih dapat bro, merahnya dapat, birunya dapat. Oke, pemotretan kali ini gua rasa cukup. Kita lanjut dengan oke. Jumpa lagi di podcastan. Kali ini edisi spesial. Podcastan menghadirkan seorang model luar biasa dari Pandeglang, Banten, jauh-jauh kemari. Tadi setelah kita melakukan sesi pemotretan, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama si model. Silakan sayang, perkenalkan. Halo semua, kenalin saya Ratu Mesta Lestari, model dari Pandeglang. Gitu aja. Apa kabar sayang?
Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Dong. Selama COVID pernah ngalami hal-hal yang menakutkan juga? Lebih ke cemas ya, sama was-was karena takut terkena gitu. Tapi alhamdulillah nggak Alhamdulillah. pernah kena ya, syukurlah. Karena kita juga sadar bukan lagi orang-orang yang tidak kenal dengan kita, tapi orang-orang di sekitar kita sudah sekian banyak yang terkena COVID. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Iya. Sayang, kesibukan selama PPKM ini apa aja? Kalau masalah kesibukan sih, aku lebih kayak fokus kuliah ya. Karena kan walaupun masih daring gitu kan, kebetulan waktu pas COVID itu kan aku lagi UAS ya. Nah, alhamdulillah juga makin ada peluang buat belajar. Alhamdulillah juga nilai semester aku lumayan memuaskan. Alhamdulillah. Iya. Dan sekarang lagi libur-liburnya sih. Pantesan gabut. Iya, gabut. Ceritanya ini dari beberapa hari lalu Mesta ini ngabarin katanya, ayo mau ngapain, cari kesibukan, bete nih di kos-kosan. Emang kos di mana, di Tangerang? Aku di Palem Seni, Oh gitu. Karawaci. Nggak tahu juga sih. Main dong, masa aku mulu yang kesini? Iya sih ya, curang. Gua curang ya. Nggak boleh gitu. Ambil kuliah jurusan apa sih? Ambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Terus model sendiri untuk selingan aja? Selingan aja ya, karena hobi juga sih sebenarnya. Foto-foto kan, ngembangin bakat juga. Alhamdulillah juga ketemunya kan sama KFM yang humble juga orangnya ya. Yang Asik. bisa yang lebih ngajarin lah, lebih membimbing aku, lebih pose-pose yang enjoy gimana gitu. Masih ingat nggak kita kenal udah berapa tahun? Pokoknya dari pas ulang tahun KFM itu sih, ya nggak sih? Iya. Iya. Berapa lama itu? Tahun berapa ya? 2000. Terakhir kita NF itu 2018 ya? Iya. Iya. 2019 kita udah nggak bisa. Iya, yang ke-5 tahun kan ya KFM. Enggak lah, Iya. berarti 2019 itu NF itu 2019 kayaknya ya. Orang sekarang harusnya 7. NF itu 7. Iya. Berarti 2019. Iya sih. Waktu itu ceritanya ada cerita khusus nih tentang Ratu Mesta Lestari ini. Ketika itu dia menghadiri anniversary KFM yang kelima. Memang kebetulan kita nggak kenal sama sekali. Nah, dan kata Ayang sih bilangnya aku judes ya awal-awal lagi pakai blazer itu loh, Ya. color ya. Karena Outfit. waktu itu kalau nggak salah itu ada anak-anak kecil tuh lagi pengen ngajak selfie. Tiba-tiba dia memanggil, baru benar nggak kenal. Aku mikir siapa dan dari mana gitu kan waktu itu. Bahkan waktu itu kan gue pengen ngasih penghargaan tuh buat model-model wajah-wajah baru yang terpilih. Waktu itu yang pertama kan Angel, Iya. kedua kamu, ketiga itu Kayla. si Kayla. Iya. Nah, waktu itu sempet bingung, tahu foto kamu nggak tahu nama kamu. Jadi kita seleksi berdasarkan foto-foto yang di tag ke KFM Update, terus milih foto-foto terbaik sebagai wajah baru. Waktu itu Angel sih udah nggak bisa dipungkiri karena waktu itu most wanted banget event waktu itu Angel Sianturi. Terus kedua, nah Ratu Mesta ini waktu itu kita sempet selfie tapi aku nggak tahu nama, Iya. nggak sempet nanya juga. Betul, Waktu itu nggak sempet nanya. Terus dari lihat tag-tagan itu lama-kelamaan ketemu nama kamu. Cuma pasti ragu-ragu juga. Ragu-ragunya tuh kenapa? Kenapa tuh? Takutnya Ya. yang dipilih itu konsistensinya sebagai model tuh nggak diseriusin. Nggak sungguh-sungguh gitu ya, main-main gitu. Tapi kebetulan Oke. waktu itu kita patut bangga karena si Ratu Mesta ternyata termasuk model terbaik Pandeglang atau apa waktu itu, Banter Fashion atau apa ya? Oh, ini duta pariwisata. Duta Iya. pariwisata. Kalau di sini kayak Abang None ya. Oh, Abang None. Iya, kalau aku di Pandeglang sebutannya Kakak Teteh Pandeglang. Oh, kakak teteh. Teteh apa, Gek? Artinya, Gek?
Apa tuh? Teteh kalau bahasa Medan katanya Apa? pipis. Pipis? Oh my god. Oh, bahasa Padang. Oh, Padang. Kalau bahasa Padang katanya artinya pipis. Oh, gitu. Jadi kalau pacaran sama Teteh berarti pacaran sama Apa? pipis. Saya punya pengalaman seru selama jalanin karir model. Pengalaman seru ya pasti ada lah ya. Dari hal lucunya itu aku pernah waktu itu ke Jakarta ke event apa ya nggak tahu. Nah pulangnya itu kan malam, kebetulan bis lagi nggak ada, berhentinya sampai di Serang kalau nggak salah tuh. Udah gitu adanya ambulan, ya aku terpaksa ikut ambulan. Seriusan, nggak bohong. Yakin? Bener, inget banget aku di Pakupatan waktu itu. Kamu ngerasa cantik gak sih? Iya dong. Nggak. Percaya diri aja ya, bukan yang sok-sokan apa gimana. Nggak ada yang nawarin nganterin kamu gitu? Soalnya lagi malam banget. Jam berapa ya? 11-an atau jam berapa? Justru karena malam biasanya cowok-cowok berebut nganterin model pulang. Iya, karena- Apalagi jaraknya jauh, Karena aku makin yang seneng. was-was gitu loh. Hmm. Was-was mendingan yang udah terjamin walaupun mobil ambulan gitu ya kan dia tujuannya jelas gitu loh. Nggak bakal dia kayak nyeleneh kan. Kalau kita minta ada yang nawarin terus kita ikut kan, takutnya dia gimana gitu kan. Jadi cari aman aja, nggak apa-apa ambulan, yang penting aku aman gitu. Dan itu pun duduknya di depan sama si supirnya itu, nggak di belakang. Oh, nggak sama Nggak lah. nggak sama Nggak. notabene yang diangkut di ambulan itu. Lu jomblo gak sih? Jomblo. Yakin? Yakin? Jomblonya karena lagi memang nggak mau pacaran atau nggak ada cowok yang mau sama kamu? Yang deket sih Dua-duanya. banyak. Gitu banget sih, ampun jahat. Yang deket sih ya lumayan lah ya. Cuma kalau masalah pacaran kayaknya nggak dulu deh. Dicium pernah? Hah? Dicium ayam pernah. Cipika-cipiki kan? Mungkin buka rahasia Ya, sih. lagian sih bilang-bilang. Oh ya, kalau konsep foto nih, menurut Ayang tuh nyamannya di konsep apa sih? Lebih dari SMA sih aku lebih nekunin ke kayak model wedding ya, make up wedding gitu kan. Nah, mungkin kalau ke KFM kayak apa aja sih kecuali bikini gitu atau yang bugil. Nggak berani soalnya sadar diri lah ya, nggak sesemok yang lain. Tapi diam-diam kan kita pernah bikin lihat. Emang iya. Lupa tuh. Oh my god. Gila ya waktu itu ya. Terus pernah nggak sih kesel sama fotografer gitu? Ada, pernah. Sebelumnya dia nawarin kan, kakak tanggal segini free nggak ya? Aku mau ngajak foto kayak gitu kan. Aku bilang free, terus dia bilang kayak bikini bisa nggak? Oh maaf sebelumnya, aku nggak terima job model bikini. Kalau casual seksi sih masih terima, aku bilang kayak gitu. Cuman kayak yang terus-terusan gitu kan kesel ya, jadi aku blok aja gitu. Maaf ya. Kayak gitu. Tapi kalau ditawarinya honornya gede gimana? Ini yang bikini honor gede gitu. Nggak tahu deh, enggak deh kayaknya. Soalnya kan ya mungkin di kota-kota sih udah biasa lah ya kayak gitu. Aku lebih ke mikirin daerah aku sendiri, soalnya kan daerah aku itu masih kayak religi ya. Julukannya juga kota santri kayak gitu. Aku takut aja jadi bahan omongan kayak gitu. Terus ngelihat dari orang tua juga kayak gitu. Tuh. Biasanya nih sebagian model bahkan mengutarakan diri pengen difoto bikini. Menurut mereka tuh katanya mumpung gue cantik-cantiknya nih, ntar kalau badan gue udah kisut ntar baru pengen punya foto gitu, nggak punya dokumen sama sekali, nggak pengen juga. Enggak. Sayang nggak sih men? Saya enggak. Kalau saya nikahin dong. Sekarang kalau gua sayang aja belum tentu lu sayang kan? Iya benar. Terlalu jujur. Terlalu jujur dia nih, makanya gua panggil kemari. Terus seandainya nih Iya. udah lulus kuliah nih, yang lu pengen tekunin
Aku sih lebih ke tujuan ya. Aku kuliah kan ambil ilmu komunikasi. Niatan aku tersendiri sih kepengen jadi presenter di TV-TV gitu kan. Cuma nggak tahu deh kehendak Allah gimana. Lebih ke situ aja sih. Pengen banget. Sinetron? Jadi sinetron boleh kalau ada yang nawarin. Makanya ajak-ajak dong. Sebenarnya ya mungkin karena belum jodoh aja kan. Iya, betul. Kalau Koko itu kan nawarin talent itu kadang-kadang sekali 10, 15 atau berapa ini. Ya karena belum ada yang nyangkut. Karena mungkin takut dengan tantangan tadi kali. Soalnya gini, kadang-kadang produser itu butuh sedikit yang mau mengeksposur dirinya juga. Terus kedua memang kendalanya sih ya bukan body shaming ya. Sebagian dari mereka tuh kalau kadang-kadang gini, ada nggak yang lebih montok? Iya sih. Iya benar. Dekat sekali sama cowok nggak pernah sama sekali dulu. Ya deket mah banyak lah. Banyak. Sekarang juga lagi deket. Ada clue? Hah? Ada clue nggak? No. Privacy. Tapi kalau Ayang mau ngenalin aku sama cowok lain boleh. Loh, terus yang cowok yang itu gimana? Ya kan belum pacar juga. Nih, Ya. misalnya ada yang mau, tapi ya cuma mau tubuh kamu aja, mau lu mau minta apa aja kasih, rumah kasih, tapi nggak pengen tuh punya istri kamu gimana? Pertanyaannya lah bingung ngomong ya. kasarnya. Oh, gadun. Cukup menarik sih gadun. Cuman kelihatannya ahli nggak sih aku dalam pergadunan? Tanya balik nih, cocok nggak aku dalam pergadunan? Tapi gadun sih biasanya tetap mau yang montok juga sih. Tuh, itu dia nanggung kan? Nanggung. Tapi jangan salah loh. Nah, Gadun orang luar suka badan yang kecil-kecil tau? pernah ya? Ya enggak lah. Yakin? Enggak yakin. Nggak yakin. Kalau sesuai tipe nih, lu demennya cowok yang kayak apa sih? Jangan bilang kayak ayam. Oh, jangan kepedean ente. Yang pasti bertanggung jawab, seiman juga. Koko kan bertanggung jawab juga. Mapan. Mapan itu Ya, realistis lah ya mapannya itu namanya juga cewek. Kalau nggak ajak susah ya nggak mau lah. Bukannya matre, tapi realistis aja sih. Keperluan kita banyak kan, butuh cuan juga kayak gitu. Iya. balikin modal ya. Betul. Balikin modal, make up, Betul. apalagi tuh biaya kuliah, Betul. biaya kos. Betul. Sebulan berapa tuh ya? Kosan. Enggak, maksudnya biaya total. Make up 4-5 juta. Widih, hitung aja sih itu. Kos, anggaplah Karawaci ya, Mm-mm. itu 3 juta. Anggaplah total 10 juta. 10 juta jomblo sih cukup lah ya. Wow. Ya lumayan lah ya. Nah, kedepannya di dunia modeling tuh lu ngarepinnya seperti apa sih? Pengen nggak ikut lomba-lomba kayak misalnya Miss Indonesia, Miss Universe? Ada nggak kepikiran kayak gitu? Apa terlalu jauh? Ada, sempat ada. Mungkin kalau misalkan ada peluang ikut lomba kayak gitu kan. Soalnya kan aku dari SMA kelas 1 deh. Suka ikut lomba-lomba gitu kan. Dan yang seperti aku bilang tadi, ikut lomba duta pariwisata kan alhamdulillah juga masuk kayak gitu. Prestasi tertinggi yang pernah lu alamin apa? Prestasi tertinggi. Di dunia modeling ya. Oh, dalam dunia modeling. Mungkin yang ikutan lomba di Ayang aja sih kayak gitu sama duta pariwisata udah. Modeling itu rata-rata kan semakin berani, semakin Melejit namanya. Iya. Betul Kenapa nggak pernah kepikir buat ke situ dulu gitu? nggak berani seriusan. Seksi boleh, cuman no bikini lah. Yang nawarin bikini nih misalnya nih cowok yang Ayang suka gitu, misalnya nih
Nah, terus ya udahlah urusan foto mah nanti deh, yang penting kita mah pacaran gini. Nah, ayo gimana? Pilih ninggalin tuh cowok atau pilih nurutin? Ninggalin cowok, dapetin BPN, DPR, pejabat lainnya, mending kayak gitu lah. Bener lah. Kalau itu termasuk realistis atau matre? Realistis. Tanya deh ke semua cewek maunya gimana. Dalam hati kecilnya sih pasti maunya hidup mewah, hidup enak, hidup layak, semua tercukupi, ya kan? Pasti kayak gitu. Ayo pilih ganteng apa pilih kaya? Pilih kaya. Karena udah kaya bisa operasi plastik si cowok, betul nggak? Gek! Betul lah. OTW kaya, Gek! Taruh dulu lah. Karena Mesta ini nggak butuh ganteng, Nggak butuh kaya. ganteng. Siapa tahu lo di operasi Lucu, plastik di Pionir bisa itu kebetulan kan di depan ada pabrik ember, Gek. Yang Yes. planning setelah COVID selesai nih, apa yang pengen lu lakuin sesegera mungkin? Yang pengen aku lakuin setelah selesai COVID. Apa ya? Kuliah masih berapa lama sih? Aku masih semester 3. Udah baru. Iya. Gimana planning setelah COVID berlalu? Planningnya sih kayak mungkin kan kalau misalkan COVID sudah berlalu pasti kan kuliah sekolahan pada masuk ya. Mungkin lebih giat lagi kali ya ke kayak pembelajarannya. Soalnya kan nggak bisa dipungkiri juga daring itu nyambung nggak nyambung gitu loh. Terkadang nih, maaf, terkadang dosen yang ngomong, kadang kita tidur, kadang kayak ngemil, kadang apa gitu kan. Jadi kayak enggak ini banget gitu. Tadi kan kamu pengen jadi presenter dan sebagainya. Iya, betul. Seharusnya sambil kuliah kan itu bisa dilakukan. Kamu mungkin melamar di presenter apa, Iya, apa. cuma Banyak kan kok. Aku ngerasa basic aku dalam membawa berita atau apa kan belum dalam ya. Jadi aku mau nyelesain dulu nih sarjana aku kan. S1 aku mau nyelesain dulu. Jadi kalau misalkan udah ada bekal gitu kan, jadi enak ngebawain acaranya itu kan, lebih kayak punya wawasan tersendiri. Ya udah kalau gitu ngelatih setiap harinya kita podcast aja setiap hari jadi pembawa acara podcast. Kita deh jadi asisten podcast. Jadi kita bisa sharing pertanyaan nggak jadi dari satu sumber aja. Nah, benar, boleh tuh. Nah, makanya Benar. udah tinggal di sini aja. Oh my god. Konsep foto yang belum kesampaian. Mungkin ada konsep. Lebih ke karakter ya. Dulu pernah karakter, cuman kayaknya baru berapa kali pengen. Nah kalau ke wedding aku kan kayak sering karena itu dari SMA gitu kan. Jadi pengen lebih ke karakter. Menurut Koko sih gini loh, nggak tahu kenapa, mungkin karena memang passion Koko di model-model, iya maksudnya seksi casual. Betul. Sampai ke bikini. Untuk konsep-konsep wedding ini komersil nggak sih menurut kamu? Kayaknya lebih cenderung ngisi waktu kosong nih kebanyakan model untuk model-model make up ngaku, ya kan? Iya kan? Cuma kan alhamdulillah ya aku kan dari SMA jadi udah banyak lumayan lah yang manggil kan lumayan kan. Karena aku mikirnya waktu pas SMA ambil job itu tuh aku kan orangnya boros ya, dari kecil pengennya ini itu, sedangkan kalau minta ke orang tua ya mungkin dikasih, cuma kan bawelnya orang tua itu kan ya ngomong dulu baru dikasih kan, kesel juga kan. Jadi aku mikir aku hobinya tuh kayak make up, foto atau apa, yaudah deh aku mungkin ikut-ikut kayak gitu kan lumayan kan. Waktu SMA kan lumayan ya dapat uang kayak 500 atau berapa kan, lumayan ya waktu SMA mah kayaknya. Nggak usah orang yang masih sekolah, sampai sekarang kok aja kalau ada yang nawarin foto, ya kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain bisa iya kan kita moto di mana gini-gini ini dibayar 500.000 ya why not gitu lah, maksudnya asal jangan neko-neko juga. Iya, udah bayaran murah nanti mintanya yang serba harga kaki 5 mintanya hasil kalau hasil sih oke lah ya, tapi maksudnya permintaannya tuh mungkin minta dieditin 1 album atau 100 foto, orang gila kan gitu. Bengek-bengek di situ. Iya gitu. Kalau soal cowok kan lu lebih ngutamain materi. Betul. Kalau seandainya materi dapat,
Iya, Cowok itu tipikalnya yang idealnya seperti apa? Di luar materi. di luar materi yang lebih pasti yang bertanggung jawab yang aku bilang tadi. Soalnya kan Tetap penampilan nggak berlaku. penampilan aku nggak nomor satu ya. Mungkin kalau misalkan dapatnya yang oke itu kan bonus tersendiri kayak gitu. Kalau yang nyari yang oke banget, enggak deh kayaknya. Enggak juga. Aku nggak mandang fisik sebenarnya ya. Kayak gitu, nggak mandang juga. Yakin? Lebih ke mandang cuan ya, say. Yakin ini kayaknya cocok nih judulnya Apa tuh? cuan itu nomor satu daripada penampilan. Iya betul. Boleh Iya kan? lah. Berarti kalau TG kaya, why not gitu kan? Iya, it's okay. Tapi Kalau biaya mahal- operasinya mahal. Iya, itu dia masalahnya. Dia kaya habis buat operasi mukanya. Aku dapat apa dong? Karena kan kamu tetap setelah dapat yang kaya, Yes. penampilan nggak oke lah Betul. di Vermaak Oke. sehingga oke. Mm-mm. Tapi kalau biaya Vermaaknya nanti ngabisin biaya yang tadinya mewah gimana? Nah, itu dia. Mendingan mah dapat yang biasa. Maksudnya gini, dalam arti susah ya enggak, berlebihan mah enggak juga. Sedang-sedang saja. Nah, yang penting kan adem. Yang cukup lah ya istilahnya. Iya. Coba pikirin deh. Tetap ke yang Aku yang mikir dulu ya. Ya segimana rezeki akunya aja. Kalau ya bersyukur-syukur sih kalau rezekinya itu lebih ke aku gede ya suatu saat gitu kan. Kalau misalkan pasangan aku yang dapetnya yang biasa aja ya nggak apa-apa kan, yang penting aku udah mapan kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Orang tua sendiri pernah menentang kegiatan-kegiatan kamu nggak? Enggak. Atau dia nggak tahu? Ayo. Waktu SMA sih aku kadang pulang selalu telat ya kalau Ah. sekolah, karena kan kayak abis sekolah dapat kontekan dari MUA kan kayak gitu kan buat take up, jadi suka jarang bilang, tahu-tahu pulang mah dimarahin gitu kan. Kenapa pulang abis pacaran ya gini-gini ya, jaga diri ya gini-gini. Namanya orang tua kan bawel kayak gitu. Tapi lama kelamaan udah tahu, oh kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa model, asalkan ya itu dia. Nitip nggak usah kayak terlalu berlebihan, bikini atau bugil kayak gitu. Seksi boleh, cuma sewajarnya. Bugil boleh asal jangan sering. Gimana ya, say bilangnya? Kan tadi cuma khawatir karena takut kalah montok. Seandainya dikasih anugerah montok nih, Ya, berarti mau dong enggak. foto bugil. Montok sih gampang ya, tinggal suntik-suntik. Zaman sekarang kan nggak bisa Ada dipungkiri kepikiran lah. kayak gitu Pak? Enggak, soalnya dampaknya kayak yang bilang ada yang kanker lah, ada yang apalah, yang lebih parah lagi kalau kayak operasi kayak payudara atau maaf kayak pantat gitu kan. Ada yang gagal kan jelek kan, hidung juga kan ada. Iya. Disuntik kayak yang gagal kayak ada miring-miring gimana kayak gitu. Enggak lah, lebih terima apa adanya, badan aja. Gitu ya, nggak peduli nggak pede dengan kurus, tapi yakin lu nggak pede dengan kurus, lu kan cantik. Pede sih sama diri sendiri. Pede lah ya. Pede lah, kenapa nggak pede? Harus pede lah. Iyalah, dikasihnya segini ya bersyukur, dikasih lebih ya bersyukur juga. Tapi teman-teman, kalau menurut gua sih Mesta sih menurut gua sih oke ya. Dibilang kurus sekali enggak, dibilang gemuk juga enggak. Justru enaknya diri dia ini makan nggak perlu dibatasi. Memang badannya ya begitu-gitu aja, nggak gampang gemuk, nggak gampang jerawatan juga. Jerawat sih kadang kalau lagi head aja ya, karena hormon mungkin. Oh, bisa kirim pesan nggak buat teman-teman model nih dari versi Ayang aja ya. Baiknya itu model itu seperti apa, kita nggak peduli itu orang lain setuju atau nggak setuju ya, menurut Ayang deh. Pendapat sebagai model ya, lebih pertama kayak percaya diri, kedua sesuaiin janji. Maksudnya tuh sebelum kita foto otomatis kita ada punya perjanjian tersendiri kan. Kayak misalkan aku nggak mau kayak gini ya si FG mau gimana ya. Kalau misalkan udah disetujui ya dijalanin. Ketiga harus saling menghargai juga FG sama model kan, dalam apapun itu kayak gitu. Dan jadilah diri sendiri aja, nggak usah iri dengan
orang lain, mau itu iri dalam materi, dalam fisik, apalagi kan nggak boleh body shaming ya. Body shaming kalau jujur, masa gue mesti bilang Teki ganteng? Kayaknya salah juga kan? Ya mungkin kan lebih baiknya gitu kan, nggak langsung to the point, ih lu jelek banget sih kayak gitu, nggak gitu juga gitu. Yang pernah nggak diisengin entah di DM ataupun WhatsApp, entah itu chat Facebook, dinego? Pernah nggak? BO. Iya dinego lah pokoknya. Pernah sih kalau nggak salah waktu pas abis ini deh ulang tahun KFM ya. Nah gak usah jauh-jauh, kemarin kan kamu mau di BO tuh sebenarnya. Anak yang ngechat ke aku itu bukan sih? Kayaknya iya deh. Oh my god. Karena aku nggak tahu, karena namanya orang mau foto kan, ya orang kayaknya maksa banget. Pas Koko bilang dia nggak mau deh bikini, dia langsung nggak mau. Aku nggak mau nyebutin itu. Iya. Iya Kalau pokoknya. gua yang BO gimana, Mas? Dibayar mahal kan penampilan nomor 2. Masalahnya duitnya nomor 1 enggak? Dia anggap kalau seandainya duitnya nomor 1. Enggak lah. Kalau emang bener-bener ya halalin lah. Oh gitu Jangan ya. bikin dosa mulu. Oke, OTW halal. Oke, let's go. Sama OTW kaya Gek ya. OTW kaya dulu kok. Iya. Operasi pasti gampang merubah penampilan. Tapi susah, bingung gua kalau merubah penampilannya. Iya, dokternya gimana? juga bingung. Ini mau digimanain kan? Ditutup body shaming tuh. Baru Ya juga kan ngomong. bercandaan ya, say. Iya, barusan ngomong jangan body shaming. Jadi jangan ngegibah. Hmm. Yang ini juga. Tapi waktu itu kita padahal udah mau janjian mau bikinian tuh. Tapi cancel kan gak jadi kan? Ya karena waktu, karena gue juga yang goblok ya. Iya. Padahal kamunya udah mau. Jadi udah ngerasa goblok belum? Iya udah goblok semua. Lu bisa nggak ngasih tips-tips gimana sih lu biar badan lu tetap bagus kayak gini? Badan bagus tuh tergantung orang mandang ya. Ada yang bilang Enggak bagus, lah. ada yang bilang jelek. Bagus mah tetap bagus Aku lah. ideal nggak sih? Kalau menurut kau sih ideal. Jadi pakai baju apa aja cocok gitu ya. Nggak pakai baju cocok juga. Emang aku nggak pernah pakai baju. Kalau lagi mandi. Kamu bilang kan kamu nggak pede karena kurang montok lah. Padahal berapa juta orang di sana tuh pengen punya badan kayak kamu, ngerasa Iya, ngerasa diet, bener-bener diet, gak makan nasi. Atau Iya. aku makan nasi gini-gini aja. Ya intinya yang nggak jauh sih yang aku bilang. Kalau emang mau punya badan ideal ya atur makan, bergadang dikurangin, ya kan. Boleh juga minum kayak slim gitu obat kan, atau enggak pakai kayak ada kan yang sekarang tuh kayak korset gitu, cuman buat ngecilin perut juga kayak gitu kan. Ada sih banyak sih sebenarnya cara kita cantik itu banyak, cuman tergantung kitanya ngelolanya seperti apa. Terus selama di dunia model Hmm. pernah nggak ngalamin dihujat sama haters? Mungkin dikata-katain di DM? Pernah. Waktu yang pas terakhir foto tuh yang segini ya, ada yang komen tuh. Ya, Komen ya aku apa sih DM? komen. Kan Cuma kita langsung kamu kan ada upload foto kita yang pelukan. Iya, ada. Bodo amat lah ya orang ini kehidupan aku. Yang penting aku nggak terlalu bikini. Aku bilang kan seksi boleh, cuma nggak terlalu bikini. Aku bilang kayak gitu. Ya kalau misalkan dia mau komen, itu haknya mereka. Aku juga punya hak aku tersendiri kayak gitu. Ya udah, karena aku nggak mau pusing, komentarnya aku nonaktifin. Oh. Gitu. Nggak mau ambil pusing. Oke ya, makasih udah datang di podcastan. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. KFM juga semoga makin jaya. Dan mudah-mudahan kita tetap mesra sampai habis sampai kakek nenek. Amin ya robbal alamin. Kita kalau buka DM kan kalau dibaca orang lain kayaknya dikira pacaran tuh ya. Ya kan waktu itu pernah kan sama siapa sih? Pernah nggak sih dikira pacaran? Padahal mah enggak, emang kan Ayang kan orangnya welcome ke semua kan, manggil model ini Ayang. Semua kan dipanggil Ayang kan? Oke deh, makasih sayang udah datang di podcastan. Semoga podcast kali ini bisa menghadirkan hiburan segar buat teman-teman semua. Sebelum closing nih, ada bingkisan yang dari Wah, dari apa tuh?
Baterai ABC alkalin. Di dalamnya ada macam-macam. Oh my god, banyak banget. Makasih loh. Makasih. Boleh aku tunjukin gak sih? Boleh Apa sih. rahasia? Boleh sih. Boleh. Ini banyak banget loh asli. Ya ampun. Tuh. Ini Ya itu untuk mungkin di kos-kosan. iya karena bener di situ butuh ada. banget. Jam dinding di kosan aku tuh kadang suka cepet mati, apalagi suka lemot gitu kan muternya. Kadang suka kesiangan gitu. Nah. Nih dapat baju juga loh. Enak Ya. nih kan. Tuh. No, boleh minta 2 lagi nggak? Banyak. Nanti kita tinggal Oh my pesen dengan God. Pak Projim. Thank you Untuk loh. banyak-banyak Ya kirimnya, karena ampun. bikisan juga masih banyak di podcastan ini dapat kiriman dan kayaknya harus sebanyak-banyaknya deh kita undang tamu. Iya. Pokoknya sekali lagi makasih, sukses buat karir Ayan, sukses juga buat kuliahnya, Amin. menjadi keluarga yang mawadah warahmah. Kalau udah nikah. Semoga sakinah mawadah warahmah. Ya. Dan sampai jumpa di podcastan selanjutnya. Dadah.